Begitu juga dengan yang lapangan. Jadi lapangan kebanyakan lapangan itu biasanya di konteks penelitian banyak yang hanya semacam pengantar-pengantar tentang kajian. Akan tetapi kalau bentuknya penelitian lapangan, terutama yang kualitatif maupun kuantitatif, ketika berbicara konteks itu sudah harus berbicara tentang data-data lapangan di konteks itu yang sesuai dengan fokus. Karena dalam konteks itu nanti akan dikemas lagi menjadi fokus. Jadi konteks penelitian sudah harus mengarah terhadap fokus yang ingin kita kaji. Kemudian yang kelima, ada kajian empirik atau kajian terdahulu. Kadang poin ini penulis juga yang di bab 1. Itu tergantung bagaimana aturan tiap masing lembaga tentang metode penulisannya. Oke, kita coba masuk ke contoh untuk penulisan konteks penelitian. Saya mengambil contoh dari penelitian saya sendiri, salah satu fenomena-fenomena yang perlu dipaparkan di konteks penelitian itu sudah harus menjurus terhadap fokus penelitian masing-masing. Misal dalam penelitian saya kemarin, saya memiliki 3 fokus penelitian tentang konstruksi budaya panganten masyarakat Bawean, Desa Teluk Jati Dawang. Dan tema dari penelitian saya yaitu tentang dialektika nilai-nilai pendidikan Islam multikultural dalam budaya panganten. Nah, kalau masalah tema ataupun judul itu masih bisa berubah disesuaikan dengan data yang kita kumpulkan nantinya. Yang penting di fokus penelitian itu kita sudah harus dari awal itu sudah harus terfokus. Kalau masalah tema nanti bisa disesuaikan mana yang lebih pas kata-katanya, yaitu dipakai. Dengan pengalaman saya itu masalah tema tetap berubah-ubah beberapa kali ujian untuk mencari formula yang pas. Nah, dalam fokus penelitian yang pertama kami yaitu tentang konstruksi budaya. Kemudian dalam fenomena awal di lapangan, yaitu tentang praktek kebudayaan yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain yang ada di Pulau Bawean dalam segi geografis. Itu merupakan salah satu data yang mengarah pada fokus pertama. Nah, dalam penulisannya juga harus sistematis sesuai urutan fokus. Ini contohnya. Dari fenomena-fenomena itu kemudian kita tarik menjadi fokus dalam penelitian kita nantinya. Kemudian kajian empirik. Kajian empirik ini merupakan kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian di mana hal tersebut diperlukan untuk mengetahui sisi perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dengan begitu akan mempermudah untuk menentukan fokus yang akan dikaji. Nah, itu fungsi dari kajian empirik atau kajian terdahulu. Jadi kajian terdahulu bukan hanya sebagai pantas-pantas saja dalam sebuah penelitian. Nah, jadi fungsi kajian empirik itu
agar mempermudah kita menentukan fokus yang akan dikaji. Ya minimal kita membacalah tentang kajian empirik itu. Jadi istilahnya Pak Muafik, ketika kita menggarap sebuah skripsi ataupun melakukan kajian, kita tidak dengan ruang hampa, tidak dengan tangan kosong. Kita sudah mempunyai angan-angan untuk mempermudah kelanjutan dari penelitian kita. Untuk dalam di bab karya ilmiah ataupun penelitian itu, di bab pertama saya kira yang paling substantif itu adalah tadi tentang konteks dari penelitian itu, karena itu akan berpengaruh ke belakangnya bagaimana alur dari penelitian. Karena yang menjadi kunci dari sebuah penelitian itu adalah fokus penelitian. Jadi tidak boleh keluar dari fokus itu baik secara kajiannya maupun dalam penyajiannya. Sehingga konteks itu sangat penting adanya kesesuaiannya sehingga fokusnya juga sesuai. Lanjut pada bab kedua dalam kajian teori yang sangat substantif, tentu karena teori itu menjadi landasan berpikir kita, menjadi landasan kita menganalisis data-data penelitian kita nantinya. Hal penting dalam kajian teori ada saya coba rangkum poin, ada 4 poin. Yang pertama yaitu macam-macam teori yang ingin dikembangkan dalam penelitian. Otomatis setelah kita menentukan fokus kajian, kita menentukan fokus penelitian, kita sudah mempunyai latar belakang penelitian sehingga kita mampu menentukan fokus secara tepat. Kemudian kita langkah selanjutnya yaitu menentukan teori-teori yang ingin kita pakai. Jadi semua teori yang berkaitan dengan fokus kita masukkan saja, kita ambil semua. Semua teori yang berkaitan dengan fokus-fokus penelitian kita, dengan tema penelitian kita. Kemudian lalu langkah selanjutnya kita semacam mensortir dari teori-teori yang ada, teori mana saja yang akan dilibatkan. Karena dalam teori itu, kajian teori ada istilahnya grand teori, ada juga substantif teori. Mana yang akan dijadikan grand teori? Teori secara umum, teori besarnya atau bangunan besar teorinya. Kemudian mana yang akan dijadikan substansi teori kajian itu. Yang ketiga, setelah menyortir dan menentukan antara grand teori dan substantif teori yang akan dilibatkan dalam penelitian seorang peneliti, maka nanti peneliti juga melakukan semacam analisis teori, kemudian mengembangkan teori-teori yang ada dari teori substantif dan juga grand teori dikembangkan sendiri oleh peneliti. Serta di situ juga ada alasan, semacam disimpulkanlah teori-teori yang ada, kemudian disimpulkan, diramu menjadi bangunan teori hingga cocok pas digunakan untuk penelitian tersebut. Karena berkaitan dengan teori, kadang kita menggunakan sebuah teori
Kalau teorinya kita mengambil teori grand teori, kita langsung mengutip teori langsung dari sebuah apa namanya teori-teori yang ada, itu belum tepat. Makanya perlu kita mengembangkan teori-teori itu. Dalam istilah teori, selama saya beberapa kali menjadi pembimbing maupun menguji di skripsi teman-teman FTIH, itu banyak teman-teman itu melihat teori yang dipaparkan itu hanya sekedar definisi, bukan hakikat dari teori itu. Jadi ini penting karena teori itu bukan hanya sekedar definisi. Semisal tentang implementasi. Teori implementasi bukan hanya pengertian dari implementasi itu sendiri, tetapi teori implementasi adalah langkah-langkah dari implementasi itu. Itu yang namanya teori. Seperti planning dan seterusnya kan. Itu baru teorinya tepat, bukan hanya pengertian dari implementasi. Jadi nanti dalam menganalisis datanya itu akan jelas teorinya. Nanti dan poin yang paling penting lagi ada istilahnya theoretical framework. Ini di penelitian kualitatif ini sangat penting. Tapi mungkin kalau di kuantitatif karena alur berpikirnya atau kajiannya itu sudah ditentukan dari awal. Bisa saja tidak melakukan theoretical framework ini, tidak menyertakan theoretical framework atau kerangka teori. Atau istilah lainnya teori berpikir. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif ini akan menjadi sangat penting. Karena orang akan tahu bagaimana pembaca akan tahu bagaimana nanti sang peneliti menganalisis data-data yang ada itu bisa dilihat dari kerangka teorinya atau kerangka berpikirnya. Oke, selanjutnya contoh dari pemaparan teori. Nah, ini cuma sekedar ringkasan-ringkasan saja. Jadi kalau pemaparan di sebuah penelitian nanti ya memakai apa istilahnya narasinya tidak seperti ini. Tapi ini saya buat ringkasan sebagai contoh. Ini tentang kebudayaan. Nah, teori tentang kebudayaan bukan hanya kita tidak hanya dalam penelitian budaya yang saya lakukan, budaya pengantin itu saya mengambil beberapa teori yang ada. Bahkan ini cuma beberapa yang saya ambil, yang saya cantumkan dalam contoh ini. Sehingga semua teori yang berkaitan dengan kebudayaan saya ambil. Dan penyajian teori itu juga harus sistematis sesuai dari fokus penelitian. Biar sistematikanya tidak acak-acakan, tidak meloncat. Jadi dari awal sudah harus sesuai dengan fokus penelitian. Karena punya saya ada 3 fokus, ya sesuai fokus ini. Ini contohnya. Ada ini bisa ya. Selanjutnya. Nah, kemudian ada pengembangan teori. Dari ketiga fokus teori itu, sesuai fokus, kemudian kami melakukan pengembangan teori. Kita menggabungkan, mendiskusikan teori-teori yang ada, kemudian kita nantinya akan mendapatkan sebuah bangunan teori sendiri dari hasil kajian teori yang kita lakukan sebelumnya. Ini contohnya, ada pengembangan teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Kita harus menentukan
bangunan teorinya sendiri dari teori-teori yang kita ambil. Dianggap sebagai rangkuman dari teori-teori yang ada lah, gampangannya seperti itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah tentang theoretical framework. Ini masih banyak sekali yang belum paham tentang theoretical framework atau istilah kerangka berpikir dalam penelitian. Ada yang mengatakan spektrum penelitian, ada kerangka teori, istilahnya seperti itu. Kadang dipahami kerangka teori ini atau kerangka berpikir ini dipahami hanya sebagai alur dari penelitian, sistematika penelitian. Padahal kerangka berpikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lain. Sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi fondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Theoretical framework merupakan model konseptual dari suatu teori atau sesuatu yang logik dari hubungan di antara faktor-faktor yang diidentifikasi penting pada masalah penelitian. Kerangka teori mengalir logis dari dokumentasi riset sebelumnya dalam bidang riset terkait. Selain itu juga untuk dapat memudahkan pembaca memahami alur kerja teori sesuai dengan judul sebuah penelitian. Maka teori tersebut disusun sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab pada fokus penelitian. Jadi dalam membuat kerangka teori, kita juga harus melihat dari awal, melihat dari latar belakang, kemudian fokus terutama, sehingga dalam kerangka teori juga harus sesuai fokus. Kerangka teori ini berasal dari teori-teori yang akan kita jadikan sebagai pisau analisis. Ini penting karena akan melihat bagaimana nantinya cara kita menganalisis data-data yang ada, memakai teori-teori yang telah kita pilih sebelumnya. Kerangka teori merupakan output atau hasil dari kegiatan tinjauan pustaka. Tinjauan literatur umumnya dilakukan di bab 2 setelah perumusan masalah. Menurut Skaran, theoretical framework sebagai sebuah model konseptual tentang bagaimana seorang peneliti berteori mengenai keterkaitan antara faktor-faktor yang telah teridentifikasi sebagai hal-hal yang penting bagi masalah. Faktor-faktor tersebut didapatkan dari berbagai literatur atau penelitian sebelumnya, observasi maupun wawancara. Nah, jadi pentingnya kajian terdahulu itu juga nanti sebagai acuan dari pembuatan theoretical framework ini atau kerangka berpikir. Menurut Creswell, manfaat dari landasan teori ini terutama dalam penelitian kualitatif adalah perlunya memahami tata cara penggunaan perspektif teori di dalam kajiannya. Faktor-faktor tersebut didapatkan dari berbagai literatur atau penelitian sebelumnya, observasi maupun wawancara, sehingga mempunyai landasan teori yang jelas untuk mendapatkan sebuah pemahaman seperti apa tata cara penggunaan perspektif teori di dalam sebuah kajian penelitian. Ini terutama dalam kualitatif. Karena teori menjadi pisau analisis. Kalau kuantitatif, alur sebuah kajian sudah harus sesuai dari teori yang rumus-rumus yang digunakan. Jadi dari awal sudah jelas itu arahnya, terus analisisnya, rumus-rumus analisisnya itu sudah jelas kalau kuantitatif. Saya kira kalau kuantitatif mungkin theoretical framework ini tidak perlu dipaparkan atau munculkan di bab 2 karena di bab 2 sendiri sudah jelas bagaimana kerangka teorinya, kerangka alur penelitiannya itu sudah jelas kalau di kuantitatif. Nah,
harus mengikuti rumus-rumus kuantitatif. Ya, kalau di S1 SPSS itu minimal menguasai rumus-rumus SPSS itu. Tapi kalau mungkin di tingkatan lebih lanjutnya lagi nanti ada ANKOVA, MANKOVA di pengembangan penelitian kuantitatif. Kurang begitu memahami betul tentang kuantitatif. Sudah bab hitungan kayak gitu sudah pusing duluan. Jadi mungkin kalau di strata 1 itu kita cukup menguasai aplikasi SPSS itu sudah bisa dijadikan acuan itu. Nah, ini contoh dari theoretical framework. Ini alur bagaimana nanti bisa dijadikan mungkin bisa dijadikan contoh teman-teman mahasiswa untuk menentukan theoretical framework. Harus ada narasinya, langkah-langkahnya, kemudian ada bagan theoretical frameworknya seperti ini. Jadi penjelasannya dari bagan-bagan ini, langkah-langkah kita berteori, langkah-langkah kita menganalisis data-data dengan teori yang kita pilih, itu ditentukan di theoretical framework, tergambarkan di theoretical framework. Ini tentang bagan. Jadi penggunaan bagan itu juga tidak sembarangan. Ini secara sederhana. Contohnya, saya ambil yang sederhana. Ini hasil dari ramuan tentang teori-teori yang ada, kemudian dijadikan sebuah landasannya di sini. Yang akan menjadi grand teorinya, kemudian substantif teorinya dimasukkan beberapa teori. Yang nggak harus dimasukkan semua teori-teori yang pengembangan yang telah kita miliki. Nanti kalau dimasukkan semua di bagan nggak muat. Tapi langkah-langkahnya bagaimana langkah kita berteori, bagaimana kita menganalisis data itu sudah tergambarkan secara umum dalam kerangka teori itu atau dalam theoretical framework. Nah, dalam pembuatan ini teman-teman mahasiswa perlu paham juga tentang garis-garis itu harus ada keterangan karena itu akan memberikan pengertian. Nggak sembarangan garis yang dipakai karena berkaitan dengan bagan itu semuanya mempunyai makna. Di mana ada garis instruktif, ada konsultatif, ada interaktif. Itu penting karena bagan seperti ini harus mampu dijelaskan oleh peneliti yang membuat bagan. Itu ya tentang theoretical framework itu bagaimana kita menjelaskan alur berpikir kita dalam menganalisis data dalam penelitian kita potretkan di dalam pemaparan theoretical framework itu. Itu sekedar contoh. Tidak bagus-bagus amat itu contohnya. Bukan berarti contohnya itu sudah 100% bagus, tidak. Tapi ya minimal sudah ini sudah saya ujikan lah di hadapan para ahlinya dan itu sudah bisa diterima. Kemudian dalam bab metodologi, setelah kita menentukan teori, kemudian dalam penelitian itu kita harus menentukan tentang metodologi penelitian yang ingin kita pakai. Kita mau pakai kualitatif atau kuantitatif. Ketika kita sudah menentukan latar belakang masalah, terus rumusan masalahnya, terus fokus dari permasalahan, kita akan tahu metodologi yang mana yang tepat untuk digunakan. Kita bisa menggunakan kuantitatif maupun kualitatif. Jadi sesuai dengan apa tema dari penelitian kita. Kita harus tepat juga dalam mengambil metodologi. Mungkin di zamannya siapa
peneliti buku Jacob Frydenberg itu salah satu tokoh yang meneliti, sosiolog yang meneliti tentang Bawean itu masih tahun berapa itu? Masih jaya-jayanya kuantitatif itu. Semua penelitian zaman itu memakai penelitian kuantitatif, walaupun itu kajiannya kajian sosial. Tapi akhir-akhir ini ketika kuantitatif digunakan di kajian sosial, itu juga menurut beberapa ahli kurang tepat karena kajian sosial. Kajian kuantitatif saat ini cenderung meneliti tentang angka-angka, terutama keuangan-keuangan itu digunakan di situ. Ya tergantung bagaimana ingin mengambil metodologi. Yang penting metode yang tepat digunakan dalam penelitian. Jadi yang intinya dalam penelitian kita kembalikan ke fokus penelitian. Harus sesuai dengan fokus. Jadi penentuan dari ini kuantitatif atau apa itu tergantung pada fokusnya. Dalam metodologi yang ingin kita gunakan harus berkaitan dengan fokus penelitian kita. Dan alasan mengambil metodologi itu. Alasannya juga harus kita potret di dalam pemaparan metodologi nantinya, karena di situ akan tampak cocok atau tidaknya metodologi yang kita ambil dengan fokus penelitian kita. Yang ketiga, penting juga dalam penulisan sebuah karya ilmiah itu, metodologi itu harus aplikatif. Dalam artian metodologi nanti dalam penulisan skripsi itu tidak hanya pengertian ini pengertian, tapi bagaimana aplikatif di lapangan itu juga harus tergambar dalam pemaparan metodologi. Oke, nah, contohnya ini tentang metode penelitian. Kenapa metodologi penelitian itu harus berkaitan sesuai? Karena ini akan berpengaruh terhadap analisis nantinya. Jadi harus nanti ada di paparan metodologi itu ada gambaran alasan pengambilan dari metode itu. Semisal dalam penelitian kami tentang dialektika nilai PAI multikultural dalam sebuah budaya yang ada di Bawean itu kajiannya kajian pendidikan Islam, tetapi kajiannya sosiologis. Jadi ketika kami mengambil kajian itu, menetapkan kajian itu, setelah kami menentukan fokusnya, kemudian kami menentukan metode penelitian. Yang pertama jenisnya, jenis kualitatif, kemudian pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini banyak macamnya. Kualitatif itu banyak tentang pendekatan penelitian. Jadi kita harus mencari bagaimana pendekatan yang cocok. Misal contoh dalam penelitian saya, karena itu berkaitan dengan budaya, maka yang peneliti rasa paling cocok itu dengan menggunakan etnografi. Tetapi kita juga meramu lagi menjadi etnografi rilis autoetnografi, hasil teori yang dikembangkan dari teorinya Creswell dan teori Guy tentang etnografi itu. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Nah, harus aplikatif, caranya itu harus dalam pemaparannya nanti bagaimana cara-cara di lapangan yang dilakukan itu sudah harus tergambar dalam pemaparan metode penelitian. Kalau ini kan cuma hanya sekedar pengertiannya kan, belum aplikatif kalau contohnya ini yang saya sampaikan. Tapi dalam penulisannya itu bagusnya, idealnya itu harus aplikatif. Kan ini tentang teknik analisis data ada tersendiri. Kita juga harus menentukan yang betul-betul pas dalam metode penelitian ini, karena ini akan berpengaruh terhadap pengumpulan data dan juga analisis yang kita lakukan nantinya. Nah, ini akan menjadi pisau
bisa menjadi guide Kemarin ada kasus teori-teori yang ada berkaitan dengan teori, baik itu metode penelitian maupun teori-teori tentang kajian, itu akan menjadi semacam guide lah. Ini langkah-langkah, salah satu contoh singkat tentang langkah-langkah dalam penelitian. Kemudian di bab 4 tentang paparan data, biasanya paparan data dan analis data itu kadang campur di bab 4, tapi saya penyajiannya ini nanti untuk analis datanya saya jadikan bab tersendiri. Pada paparan data, yang paling penting untuk dicantumkan atau dipaparkan dalam penulisan penelitian karya ilmiah itu tentang yang pertama ya isinya tentang gambaran lokus penelitian atau tempat penelitian yang terkait dengan profil, seumpama kalau penelitian di lembaga ya profil lembaga itu. Itu tentang isi dari paparan data. Nah, kadang yang banyak itu teman-teman paparan datanya itu tidak mengena terhadap data-data penting terkait penelitian yang dilakukan. Datanya itu terlalu banyak pada gambaran lokus, pada profil-profil tempat penelitian. Padahal itu bukan data yang paling utama. Data yang paling utama dalam paparan data itu adalah data yang terkait dengan masing-masing fokus penelitian yang dilakukan. Itu data yang paling penting. Makanya dari awal itu fokusnya sudah harus jelas, ke belakang juga harus jelas. Nah, kalau fokus sudah jelas, dari latar belakang masalahnya jelas, yang mengarah kepada fokus, fokusnya sudah jelas, nanti di paparan data juga akan jelas. Pengumpulan datanya akan jelas. Kalau dari awal sudah tidak jelas, ya ke belakang otomatis tidak akan jelas. Jadi paparan data itu mestinya yang harus diperhatikan adalah paparan data yang terkait dengan fokus dari sebuah penelitian. Itu sangat penting. Kadang paparan datanya hanya gambaran lokus penelitiannya saja, hanya gambaran atau profil-profil lembaga saja, itu datanya yang banyak. Yang berkaitan dengan fokus malah cuma ada 3 wawancara atau apa. Itu sebenarnya kalau itu kita dalam kajian ilmiah atau dalam sebuah penelitian itu yang nggak bisa diterima, itu langsung batal itu ketika datanya tidak lengkap, terutama kualitatif. Jadi data itu sangat penting. Sebuah penelitian itu tergantung datanya, tergantung dari datanya. Tanya, ini contohnya, contoh paparan data singkat, saya singkat-singkat seperti ini. Lembaga budaya, ini fokus pertama, datanya sudah banyak. Kemudian pada fokus kedua, ini pemaparan data juga harus sistematikanya sama dengan fokus. Nah, kemudian dari pemaparan data nantinya ada sebuah kesimpulan per fokus. Dari data yang ada, paparan data yang telah kita cantumkan, itu nanti kita simpulkan. Kemudian ada semacam temuan penelitian sementara, kesimpulan sementara. Itu per fokus sudah harus kita simpulkan. Ini contohnya kesimpulan fokus 1. Ini paparan data fokus 2. Ada kesimpulan fokus 2. Paparan data fokus 3. Kemudian ada kesimpulan fokus 3. Kemudian di situ nanti
dari kesimpulan-kesimpulan itu, paparan data akan menemukan temuan simpulan data masing-masing fokus. Maksudnya temuan di sini adalah hal yang baru yang berkaitan dengan penelitian kita yang tidak mungkin di teori itu, di teori-teori atau kajian sebelumnya itu tidak ada, ya temuannya di situ yang lain, yang berbeda. Itu yang harus pasti ada itu. Ketika seseorang melakukan penelitian pasti ada temuan itu. Karena berbeda lokus saja sudah pasti ada itu temuan-temuan simpulan data. Tergantung bagaimana kita ketelitian kita untuk mencari temuan-temuan dari simpulan data masing-masing fokus. Ada dari kesimpulan, kemudian di situ ada temuan-temuan sementara dari data-data yang ada. Ini belum temuan dari hasil analisis, ini masih temuan sementara. Nah, kemudian dari temuan-temuan ini nantinya yang akan kita analisis. Kita dari temuan itu kemudian menemukan semacam existing model dari tema penelitian kita. Existing model maksudnya adalah ya model yang ada di lapangan sesuai data yang kita kumpulkan. Dari existing model ini kemudian nanti ini yang akan menjadi bahan kajian dalam sebuah penelitian. Existing model ini yang akan menjadi bahan kajiannya dari temuan-temuan data itu. Ini bagian existing modelnya kan seperti ini. Contohnya saja ini dari contoh. Kemudian kita lanjut pada analisis data setelah kita menemukan temuan-temuan penelitian sementara dari kesimpulan-kesimpulan per fokus. Kemudian kita mendapatkan existing modelnya, kita menggambarkan dengan bagan seperti ini, semisal model yang sesuai tema itu kita potret seperti ini, misal contohnya, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Bila langkah-langkah yang sebelum-sebelumnya itu sudah jelas, terutama dalam pemaparan data itu sudah sesuai, itu kemudian kita menganalisis data. Analisis data tajam atau tidaknya analisis data, saya kira itu tergantung bagaimana kemampuan seseorang peneliti dan juga pengalaman dia melakukan penelitian. Itu sangat berpengaruh tentang analisis data. Saya akui analisis data saya sendiri karena pengalaman saya meneliti masih dalam tataran rendah, saya kira sangat jauh dari kata sempurna. Tetapi dalam penelitian intinya di pemaparan data itu sudah harus jelas. Dari awal sampai pemaparan data harus jelas. Kemudian kita menemukan simpulan-simpulan awal dari data-data yang kita miliki. Yang kemudian kita gambarkan dengan model atau existing model yang ada. Seperti ini. Baru kita bisa melanjutkan melakukan analisis data. Data itu merupakan dialogis antara teoritik dan empirik. Berfokus kajian penelitian juga harus sesuai dengan fokus kajiannya. Nah, disinilah ketika theoretical framework kita sudah jelas, sudah bagus, maka di analisis data kita juga sudah tahu arahnya, bagaimana menganalisis datanya, kesesuaiannya, teori yang dipakai itu kan sudah jelas dari gambaran theoretical framework sebelumnya. Jadi tidak melompat-lompat lagi. Juga harus sesuai dengan dikembalikan lagi kepada fokus dalam menganalisisnya. Poin-poinnya yaitu tentang pemaparan perbedaan antara teoritik dan empirik, ya, namanya kajian analisis itu ya seperti itu, perbedaan antara teoritik dan empirik serta analisis berfokus kajiannya. Itu harus ada gambaran tentang
ini teori, ini empirik, data empirik. Kemudian di situ nanti didialogkan antara teori dan data empirik, kemudian didialogkan, kita menghasilkan sebuah analisis sesuai dengan fokus kajian peneliti. Yang kedua, bangunan teori yang dikembangkan sebagai temuan penelitian. Setelah melakukan itu nanti akan menemukan bangunan teori hasil dari pengembangan dialogis antara teori dan empirik, akan menghasilkan bangunan teori sebagai pengembangan teori atau bisa dikatakan temuan dari penelitian yang berupa proposisi temuan dalam penelitian. Nanti contohnya ada semacam proposisi setelah adanya dialogis antara teoritik dan empirik, kemudian kita akan menemukan proposisi-proposisi sebagai temuan penelitian. Kemudian dikembangkan menjadi bangunan teori sebagai temuan penelitian. Yang terakhir ini double ini, bangunan teori, proposisi, kemudian pengembangan existing model, pengembangan dari model yang ada di lapangan, kemudian nanti hasilnya setelah ada pendialogan antara teori dan data, itu akan mendapatkan pengembangan model dari existing model yang ada sebelumnya. Ini untuk ini contoh pendialogisan masalah teoritik dan empirik. Nah, di sini tergantung keahlian masing-masing dari peneliti. Semakin dia kajiannya banyak, semakin membacanya banyak, semakin sering seseorang meneliti, maka pendialogannya, analisisnya akan semakin tajam. Harus berfokus juga, biar sistematikanya tidak acak-acakan dan tetap terfokus. Nah, ini contoh-contohnya. Ini kemudian setelah melakukan analisis, ada pengembangan bangunan teori. Contohnya seperti ini. Kemudian setelah ada pengembangan itu, ada proposisi-proposisi yang ditemukan di setiap masing-masing fokus. Proposisi itu ya semacam simple, proposisi kita buat sendiri, di mana proposisi itu kata-katanya harus bisa mewakili dari temuan-temuan penelitian itu. Kemudian kita membuat narasi yang bisa mewakili, menggunakan kata-kata yang dapat mewakili dari temuan penelitian. Kita jadikan kata-kata atau narasi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung bisa mewakili dari temuan-temuan penelitian yang kita temukan. Terus pengembangan model dialektika. Nah, ini dalam artian pengembangan existing model dari data lapangan. Setelah adanya analisis data, nantinya akan menemukan sebuah pengembangan model atau pengembangan model yang ada di lapangan. Ini hasil pengembangannya. Yang pertama, existing modelnya yang ada di lapangan, saya gambarkan seperti ini. Kemudian setelah analisis, yang menjadi hasil dari penelitian itu adalah ini. Pengembangan model dari existing model yang kita temukan sesuai data. Setelah analisis, jadinya seperti ini. Dan di kesimpulan.
Ini kesimpulan sudah, saya kira sudah semua ya tentang kesimpulan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang substansi dari penelitian. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan oleh teman-teman, kita diskusikan. Yang enggak harus setuju semua dengan apa yang saya katakan. Itu hanya apa? Saya kira selama saya study, saya memahaminya seperti itu. Ya, teman-teman boleh tidak setuju, boleh tidak. Tapi alasannya ada gitu. Harus mempunyai argumentasi. Monggo saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin dari audien ada yang belum dipahami terkait penyampaian materi tadi, bisa langsung ditanyakan, dan bagi audien yang ingin bertanya bisa langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jangan lupa kopinya sambil diminum. Kopinya lebih enjoy. Di kolom chat itu ada pertanyaan satu itu. Coba dibacakan dulu, moderator. Mohon maaf Pak, tadi sempat keluar, jadi obrolannya nggak ada. Ya, saya bacakan tuh. Terkait penentuan kajian teori penelitian, manakah yang lebih cocok digunakan? Apakah teori legitimasi atau stakeholder? Terkait penentuan kajian teori penelitian. Pak Dokter. Oke. Terkait penentuan kajian teori penelitian, manakah yang lebih cocok digunakan? Apakah teori legitimasi atau stakeholder? Kalau saya model-model itu tergantung bagaimana seorang peneliti itu nanti arah penelitiannya kemana. Saya kira seorang peneliti akan lebih tahu teori mana yang akan digunakan. Jadi ketika saya ditanyakan seperti itu, saya tidak bisa menentukan mana yang lebih pas tanpa saya mengetahui alur dari awal penelitiannya, latar belakangnya. Jadi makanya itu penting, latar belakang, kemudian fokusnya, arahnya kemana, baru kita bisa menentukan mana yang lebih pas teori-teori yang akan digunakan. Entah itu menggunakan legitimasi atau stakeholder. Ya, saya kira seperti itu. Makanya saya kalau biasanya kalau teman-teman mahasiswa, kadang untuk dalam bimbingan teman-teman itu 1x2 bimbingan masih bingung juga teori yang mana yang pas. Kita coba meramu teori itu mana yang paling pas. Oke, semoga bisa terpuaskan jawaban yang saya utarakan. Oke, silakan yang lain. Pak Arifudin mungkin bisa langsung bertanya langsung juga boleh dengan pertanyaannya.
Ini terkait dengan judul ini ya, Ini Pak, pengaruh. pengaruh rekrutmen ya, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Itu langsung ke contoh kasus. Contoh kasus ini. Iya. Kadang gini Pak ya, makanya saya nggak bisa menentukan seperti ini, nggak bisa. Mungkin nanti Pak Arifuddin ini lebih tepatnya tanyakan ke pembimbing kajiannya saja, karena yang tahu tentang alur penelitiannya. Rasanya kalau hanya melihat judul seperti ini, yang namanya judul itu kadang hanya sebagai branding saja. Makanya dalam penelitian itu difokus, intinya difokus, bukan dari judul ataupun tema. Yang lebih pas untuk penggunaan teori yang paling cocok, mungkin jenengan bisa berkonsultasi langsung dengan pembimbing dari penelitian yang menjadi pembimbing penelitian itu, karena beliaulah yang mengetahui alur dari penelitiannya, arahnya kemana. Dan tentang judulnya seperti ini, nanti di dalam di fokusnya arahnya beda lagi. Itu masalah, karena judul itu bisa saja hanya sebagai branded saja untuk menarik pembaca, walaupun juga harus sesuai, tapi judul itu tidak bisa kita memvonis judul arahnya seperti itu, tidak bisa. Jadi kita harus minimal mengetahui latar belakangnya, kemudian fokusnya terutama. Saya kira itu Pak ya. Monggo. Mungkin dari audien yang lain ada lagi pertanyaan terkait substansi penelitian ini. Oke, sama-sama Pak. Enggak, mahasiswa MPI terutama, apalagi yang sudah semester akhir lagi mengerjakan tugas akhir, silakan. Ke kamar. Oh iya Pak Dokter, mungkin teman-teman mahasiswa itu yang masih perlu diperdalam itu memang tentang kerangka berpikir ya, kerangka berpikir. Karena itu memang ya termasuk baru juga kita terapkan di STAIH ya, 2 tahun inilah. Bahkan kemarin sempat ada juga teman dosen yang menanyakan tentang hal itu, tentang bagaimana kerangka berpikir ini. Gitu. Dari syariah kemarin yang tanya, apa mesti wajib harus ada kerangka berpikir ini atau tidak? Dan itu cukup di proposalnya saja, atau ketika sudah jadi skripsi tetap wajib dipasang. Nah, begitu. Monggo, Pak. Ya, Pak. Kalau terkait penelitian kualitatif, saya kira terutama di skripsi itu harus dipasang. Nah, kalau cuma proposal itu kan hanya layak atau tidak layak tema itu untuk dilanjutkan sebagai penelitian, sebagai kajian. Maka yang paling penting itu deskripsinya agar jelas bagaimana arah berpikirnya, arah analisisnya itu harus jelas. Ya kalau hemat saya itu ya lebih untuk bagusnya untuk teman-teman mahasiswa itu theoretical framework itu harus ada, Pak.
harus ada. Jadi langkahnya harus jelas. Kita pakai theoretical framework yang sederhana saja. Intinya kan gini. Sederhananya gini. Untuk fokus 1 kita menggunakan teori ini. Untuk fokus 2 kita menggunakan teori ini. Nah, dari theoretical framework itu nanti ke belakangnya dalam menganalisis datanya kan jelas, penggunaan teorinya jelas. Saya kira untuk mempermudah teman-teman dalam menganalisis data, theoretical framework itu sangat penting karena tidak mungkin dalam pemaparan teori itu sudah rapi dari awal, sejak awal itu tidak mungkin. Makanya perlu ada pemilahan dari teori-teori itu, kemudian alur dari kerangka berpikirnya, alur analisisnya dijadikan theoretical framework. Ini biar jelas lah antara teori mentahnya, kemudian mendapatkan bangunan teori yang akan dijadikan pisau analisisnya. Setelah mendapatkan bangunan teorinya, kemudian bagaimana penggunaan teori itu akan tampak dalam theoretical framework. Ini kalau hemat saya ini Pak Mafik ya, untuk mempermudah teman-teman di STAIH ini perlu kita masukkan dalam buku panduan kita tentang theoretical framework ini atau kajian teori ini. Ini perlu penting sekali. Kalau hemat saya itu sangat penting sekali. Karena ini sangat mempermudah nantinya. Dalam penelitian kita, teman-teman itu akan sangat mempermudah ketika paham tentang theoretical framework. Jadi alurnya ke belakang itu akan jelas. Hasilnya pasti jelas juga. Masalah kedalaman analisis itu ya tergantung pribadinya. Tapi minimal alurnya itu kan harus jelas, bagaimana berteorinya, bagaimana penggunaan teorinya ini sesuai, perfokusnya. Nah, itu saya kira sangat penting. Ya kalau diwajibkan itu saya malah setuju sekali itu. Cuma di skripsi, kalau di proposal itu kan hanya layak atau tidak layak, judul itu diambil sesuai enggaknya antara tema penelitian dengan fokusnya, apakah sudah pas, kan itu saja. Tapi kalau di skripsinya itu pertarungan yang sesungguhnya di situ. Karena bisa saja nanti proses pengumpulan data yang didapatkan di lapangan itu bisa berbeda dengan dari fokus dari apa yang disampaikan di proposal. Itu bisa juga mengganti fokus ketika datanya itu tidak sesuai dari fokus awal. Itu bisa saja dalam proses bimbingan, itu bisa saja. Yang saya pahami seperti itu. Jadi saya sangat setuju itu kalau diwajibkan. Karena memang untuk mempermudah teman-teman, ya untuk pemahaman terhadap teman-teman mahasiswa itu memang sejak awal kita sudah harus pelajaran tentang metodologi itu sudah harus kita gencarkan. Jangan cuma di akhir-akhir semester ketika mau itu, tapi sejak awal itu teman-teman sudah dikenalkan dengan tentang pelajaran metodologi itu, kajian itu. Dari awal-awal semester lah, kedua mungkin itu sudah harus kita ini. Biar gak kasihan nanti kalau sudah mau skripsi tapi belum paham tentang metodenya, alurnya belum paham, itu kan kasihan teman-teman itu. Dari awal harus dipahamkan. Ya bisa nanti kita bisa diskusikan tentang bisa kita diskusikan secara langsung untuk masalah theoretical framework ini sambil ngopi juga boleh, Pak. Oke. Oke, Pak. Cukup ya? Iya. Itu di bagan kerangka teori itu. Nah, itu kan ditulis teori-teori per fokus ya. Oke.
fokus. Itu yang sudah-sudah ya teman-teman mahasiswa itu yang banyak di kerangka teori tidak memasukkan seperti itu, tetapi langsung macam judul dipecah lagi begitu judulnya. Geng. Maksud saya mestinya harus begini ya berarti ya. Berarti teorinya itu dari setiap fokus ditulis lagi ya kan. Oke. Mulai dari input sampai outputnya itu ya. Ya, ada output. Jadi jelas alur penelitiannya kan jelas kalau dilihat dari ini. Ya, nggak akan jauh dari ini nanti. Iya. Cara menganalisisnya. Kemudian bagaimana kalau skripsi ya untuk sarjana itu Oke. dalam penelitian cukup satu variabel saja. Misalkan manajemen SDM di MA Sanjufri, ya, misalkan begitu. Tanpa ada variabel berikutnya. Tidak ada variabel kedua, apalagi ketiga. Itu bagaimana itu? Boleh enggak? Coba dia boleh-boleh saja Pak, yang penting terfokus. Nanti terlalu banyak variabel malah tidak jelas. Intinya penelitian itu terfokus dan kajiannya jelas. Lalu banyak variabel, tapi pembahasannya malah nggak dapat satu variabel. Yang mending yang satu variabel, tapi hasilnya jelas, kajiannya jelas. Itu lebih terfokus, ya lebih jelas, lebih bagus saya kira. Daripada banyak variabel, banyak yang ingin dicari, tapi nggak dapat semua, mending cari satu bisa kita dapatkan. Saya kira dalam kajian penelitian itu yang penting terfokus itu harus jelas. Saya kira itu Pak. Oke, silakan yang lain, monggo. Mungkin dari audien yang lain ada lagi pertanyaan terkait materi ini. Kayaknya Bu Devi mau sharing itu. Nah itu Mbak Halimah itu, silakan dibuka mic-nya aja. Di unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sebelumnya, mohon maaf karena saya tidak bisa menyalakan kamera karena suatu hal. Saya ingin menanyakan terkait penemuan data. Apabila data yang kita temukan pada narasumber yang sebelumnya dengan narasumber lain itu tidak sesuai, sehingga menyebabkan kita itu stuck, kita itu nggak bisa menentukan atau kita tidak bisa memperoleh data yang valid atau yang mana bisa kita simpulkan kebenarannya lah. Ketika kita dalam posisi stuck seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Oke, langsung saja nggih. Bu Halimah, Mbak apa Bu ini? Dalam temuan data, kadang memang ada data-data yang tidak sesuai atau istilahnya dalam data penelitian itu ada istilahnya data apa ya, negatif riset. Sebagai seorang peneliti, kita juga harus mencantumkan semua data-data yang kita dapatkan di lapangan. Walaupun data itu tidak sesuai dari apa yang kita bayangkan dari awal. Itu istilahnya negatif riset. Dan itu harus kita cantumkan di situ. Kemudian itu akan menjadi temuan data. Hingga akhirnya hal tersebut bisa jadi menjadikan penelitian itu mandek kan, karena ada temuan baru. Oleh karena itu dalam penelitian itu proses terutama dalam kualitatif
proses itu sangat menentukan, data itu sangat menentukan. Sehingga ketika ada temuan-temuan baru di situ, ya nanti penyusunan bagaimana analisisnya itu akan bertambah pekerjaan lagi. Ya harus terus, data itu data apa saja harus dipakai. Makanya dibutuhkan ketika penelitian tersebut, kalau masih dalam dunia studi, itu ada pembimbing. Sehingga apa yang akan dilakukan ketika menemukan data-data itu akan terus disesuaikan. Mungkin ada penambahan teori, dari teori yang sebelumnya itu tidak mampu untuk belum mencukupi untuk mengulas data-data yang temuan data yang baru itu atau yang tidak sesuai. Itu makanya perlu ditambahkan teori lagi sehingga mampu mengupas data itu untuk menganalisis data itu. Terutama dalam kajian kualitatif ya, penelitian kualitatif. Bahkan ada dalam kualitatif itu lapangan ada yang model-model snowball sampling itu yang hanya mengalir, teorinya belakangan. Itu tergantung datanya. Beda kalau kuantitatif ya disortir saja. Kalau sudah tidak sesuai dengan teori yang dijadikan patokan awal, ya bisa saja nggak dipakai itu. Tapi kalau kualitatif itu data-data apa yang saya sebutkan tadi, temuan-temuan baru yang tidak sesuai itu atau negatif riset itu ya harus dicantumkan sebagai temuan di lapangan. Karena seorang peneliti itu ya etikanya harus jujur. Kadang biasanya itu kalau teman-teman mahasiswa di Bawean atau teman-teman mahasiswa itu meneliti sebuah lembaga yang di situ merupakan lembaga tempatnya menimba ilmu. Kebanyakan itu nggak berani ketika ada data-data yang tidak sesuai. Atau bahkan data-data yang yang dianggap itu akan merendahkan lembaga tersebut. Ataupun kekurangan itu kadang tidak diungkapkan di situ data-data temuan itu. Padahal dalam sebuah penelitian itu akan menjadi bahan hasilnya nanti akan menjadi semacam acuan untuk pengembangan dari lembaga itu. Kadang nggak berani karena mungkin di lembaganya tempat menimba ilmu sungkan atau gimana. Saya kira itu ya, bisa dipahami Mbak ya, Bu Halimah. Baik, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Mantap. Bu, terima kasih. Terima kasih. Itu kepala sekolah itu di rumah itu, di kantor itu. Iya. Tuh. Mungkin dari audien yang lain masih ada pertanyaan lagi? Atau jika tidak ada, Saya kemarin sempat searching di jurnal ya, ada jurnal Sinta 3, tapi sekarang Sinta 3. Lah yang saya lihat itu artikel jurnal di jurnal tersebut juga yang sekarang Sinta 3, tapi saya lihat ternyata tahun 2017. Kalau dilihat di track recordnya tahun 2017 saat itu masih Sinta 6. Nah, itu ada artikel lurus-lurus, maksud saya tidak ada disebutkan metode, tidak ada juga disebutkan teori secara terpisah, tapi modelnya itu ada teori, kemudian ada temuan di bawahnya langsung teori temuan sesuai dengan garis besarnya itu. Misal dia ini kan cerita tentang manajemen SDM di sekolah ya.
Oke. Kemudian di situ misalkan ada perencanaan dan pengadaan pegawai. Nah, dia langsung cerita soal definisinya dari perencanaan dan pengadaan, kemudian di bawahnya langsung dia cerita tentang perencanaan dan pengadaan pegawai di sekolah tersebut gitu. Langsung modelnya. Bahkan tidak ada metodenya sama sekali di artikel ini. Nah, itu boleh enggak model begitu artikel ini? Oh, langsung Pak ya. Kalau di jurnal itu kan tergantung rumah jurnalnya sebenarnya aturannya. Tapi Betul. biasanya terkait di jurnal itu rata-rata kebanyakan yang memang seperti itu Pak, untuk mengurangi pembahasan di situ. Karena dari sebuah penelitian seumpama dari skripsi maupun tesis, disertasi, itu rata-rata ya teorinya kemudian langsung hasil penelitiannya untuk menyiasati aturan-aturan jurnal yang ada. Tergantung bagaimana aturan jurnalnya. Nanti kalau masalah metodologinya nanti terlalu banyak. Tapi kebanyakan memang seperti itu rata-rata kalau jurnal. Tapi kan ketika kita membahas jurnal itu kan katakan sebuah apa ya, hasil dari penelitian. Intinya jurnal kan seperti itu. Tapi kalau model-model skripsi itu kan harus tergambarkan bagaimana alur penelitiannya, itu harus tergambarkan. Oh, karya ilmiah, metodologi penelitian yang harus tergambarkan secara jelas. Berbeda kasusnya dengan aturan-aturan jurnal itu. Saya kira nggak masalah kalau di jurnal itu. Dan semua kebanyakan seperti itu memang di jurnal-jurnal yang ada. Oke. Cukup, G? Tidak ada, G? Oke, rasanya tidak ada. Sudah tidak ada tampaknya ini. Yang lain sudah cukup paham. Boleh bertanya, Pak? Nah itu, Bu Devi. Sekedar Boleh. sharing ya, Pak Dokter. G, Bu. Oke. Bisa minta dibuka di slide-nya, Pak, yang analisis, Pak. Yang mana ya? Analisis data yang ini, Bu. Bukan, Pak. Lagi. Setelah itu. Ini, Bu. Sebentar. Satunya lagi, Pak. Fokus. Yang tadi ada golongannya Miles and Haberman, satu, ada golongannya John Spradley tadi, Pak. Satunya lagi mungkin, Pak. Ini, Bu. Enggak gini tadi, Pak. Yang mana, Bu? Di kerangka berpikir, tak? Mungkin. Atau iya kayaknya kalau teori itu. Paling di kerangka yang tadi. Ada anunya tadi. Ada bagannya. Iya. Ya, kerangka itu. Yang ini. Itu tadi. Bukan, ada bagannya kok, Pak. Bawahnya, Pak. Bawahnya itu. Nah, ini. Teori lokal. Ya, intinya tadi ada kok. Tadi saya lihat. Tapi nggak apa-apa. Gini aja. Bukan ini sebenarnya. Jadi gini. Tadi kan di salah satu slide itu menampilkan bahwasannya ada beberapa macam metode analisis yang bisa kita gunakan ya Pak ya. Nah, contohnya di miliknya Miles and Haberman itu dimulai dengan reduksi data, verifikasi,
dan penyusunan laporan hingga conclusion, terus kembali lagi kalau arahnya. Sedangkan pada analisis di etnografi miliknya John Spradley itu dimulai dengan analisis domain, terus taksonomi, sampai pada tema budaya. Nah, seringkali kita melihat ya, ini pengalaman juga, dan saya biarkan gitu ya. Itu kami itu menggunakan metode teknik analisis yang kadang itu sebenarnya ini masuk miliknya studi kasus, tapi kadang masuk ke ranahnya ranahnya etnografi gitu loh. Jadi masing-masing pendekatan dalam kualitatif itu kan mempunyai metode analisis masing-masing. Bisa nggak sih, boleh nggak sih sebenarnya, idealnya kan memang harus sesuai jalur seperti itu. Boleh nggak sih, atau adakah pengalaman yang memperbolehkan ketika kita menggunakan analisis pendekatan studi kasus, terus kita tiba-tiba dari domain sampai ke taksonomi, padahal itu miliknya ranahnya etnografi, gitu. Gitu Mbak ya. Sebentar saya coba carikan lagi tentang ini ya tadi ya. Untuk penggunaan metode itu yang studi kasus tapi menggunakan metodenya atau melompat ke analisis etnografi. Iya. Coba. Ada kok ini. Ini. Iya betul, ini metode penelitian. Iya. Teknik analisis data. Saya kira bisa-bisa saja Mbak, terutama kita menggunakan ini kita kan menggunakan pendekatan, contohnya yang punya saya ini kan, ini kita menggunakan pendekatan etnografi, tapi bukan murni etnografi. Jadi yang penting dalam hal penggunaan itu memang dilakukan dan sesuai untuk pengumpulan datanya dan sesuai dalam analisisnya nantinya. Saya kira makanya saat ini metode penelitian itu bukan hanya fokus satu penelitian metode harus ke belakang sesuai semua, tidak harus. Makanya ada istilah mixed method itu malah mencampur adukan semacam multidisipliner itu. Saya kira nggak masalah itu, dan itu terjadi banyak terjadi. Saya kira banyak teman-teman saya juga kemarin rata-rata ketika menggunakan analisis perspektif multidisipliner itu rata-rata seperti itu pendekatannya, ya campur aduk itulah, campur aduk. Oke. Jadi untuk ininya bisa kita jelaskan di diskusi-diskusi selanjutnya ya Bu ya. Biar kita tambah ini sama-sama paham betul tentang penelitian inilah. Ini oke, terima kasih Pak Dokter. Ini kan disertasi jenengan kan menggunakan metode etnografi nggih? Nggih. Ini. Nah, ya miliknya Spradley ini. Nah, dalam konteksnya ini kan sudah sampai pada analisis budaya atau culture ya, tema budaya ya. Nggih. Karena saya belum baca disertasi jenengan, makanya saya ini penasaran juga karena menggunakan etnografi. Nah, pada taraf etnografi ini bagaimana sih proses analisis komponensialnya itu dari taksonomi ke komponensialnya? Karena jujur kemarin ketika tesis saya itu masih sekedar belajar dari analisis domain taksonomi sampai pada analisis taksonomi ya untuk
pada analis komponensial dan analis culture-nya itu memang kata pembimbing saya, sebenarnya bisa kamu tesismu ini, cuman karena datamu ini hanya cukup di taksonomi, maka ya sudah sampai pada analisis taksonomi gitu. Oke. Sehingga untuk menuju komponensial dan analisis culture budaya itu saya belum bisa ke sana. Hanya pada sampai analisis domain. Itu yang tabel 3 itu loh. Oh, nggih. Nah, Ini nggih. 3 tabel itu. Nah, bagaimana sih komponensial itu untuk menuju tema budaya? Wah, ini saya dipaksa untuk presentasi disertasi lagi nih Pak Mahfud tema mungkin. Berat ini. Ya, saya kira kita atur waktu saja Bu untuk diskusi itu Bu ya. Panjang Oke. jawabannya ya. Panjang nanti. Lambok boleh saya punya tamar janura lah, temu sopona ya. Ya, tahu kita agendakan nanti ada semacam Mungkin nanti untuk bisa ikut kegiatan beda tesis lah ya. kopi bajang itu loh. Apa sih? Apa yang dari El Katari itu kan ada diskusi yang khusus untuk tema budaya juga, mengangkat tema budaya juga itu. Iya. Kita ini lagi ya. Benar ya, Pak? Oke. Yang penting ada kopinya kan beres tuh. Kalau panjang pembahasannya perlu kopdar sambil ngopi. Oh. Boleh. Nanti minta difasilitasi sama teman-teman itu. Offline aja, nggak habis-habis full paket data gitu ya. Oke. Siap. Oke, dilanjut moderator. Tampaknya ini sudah pukul 10.28, 10.30. Ya, kita boleh tutuplah begitu. Oke. Moga moderator lanjutkan. Masih di mute itu. Unmute dulu. Tidak ada suaranya. Baik, selanjutnya terakhir acara Anda akan oleh Bapak Ruda. Monggo Bapak Nurul Huda, bagian doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi bermanfaat bagi kita semua. Bisyafati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma arinal haqqa wa arzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Da'wahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir, mohon dibuka semua kameranya untuk dokumentasi. Kita screenshot dulu. Udah dibuka Pak, udah. Oke, monggo dibuka semuanya. Ini nanti mahasiswa khususnya yang ini di absen ini, yang rajin dapat nilai plus. Yang tidak ikut ya dikasih C saja, wis. Iya Pak, biar banyak SP-nya Pak. Diperbanyak SP sama Bu Devi. Iya, ini materi kuliahnya Bu Devi. Oke, saya screenshot dulu 1, 2, 3, Pak Gaga, 1, 2, 3. Halaman berikutnya kita tunggu dulu. Oke, halaman berikutnya 1, 2, 3. MP4 dibuka semua, MP4. Saya save dulu. Kalau senyum jangan lebar-lebar kanak-kanak. Ya, saya pamit dulu ya. Jemput Oke, anak. sudah. Dokumentasinya sudah. Monggo dilanjut, moderator. Baiklah, terima kasih para ibu, bapak dosen, dan semua audiens atas distribusinya yang telah hadir pada acara pagi hari ini, dan juga bapak pemateri atas ilmu pengetahuannya yang sangat berarti bagi kami. Cukup sekian webinar pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Saya Nur Izzatina Diva selaku moderator yang memandu acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak salah. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi presensi kehadirannya untuk mendapatkan sertifikat langsung di emailnya masing-masing secara auto. Yang sudah mengisi di link di kolom chat, boleh meninggalkan forum. Bula tak ngacapok, Pak. Apanya? Oh, linknya. Oke, saya coba share dulu lagi, ulang. Sudah ada linknya itu. Ini link khusus dibagikan di Zoom aja ya, di luar Zoom tidak ada. Saya pamit duluan Pak Mafik ya. Oke. Monggo Pak Dokter, terima kasih. Monggo. Terima kasih, Pak. Pamit nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.